Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Prawara dengan NIM 08011182328018. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemodelan matematika em, yang bersumber dari sebuah jurnal yang berjudul Mathematical Models and Analysis Tools for Risk Assessment of Unnatural Epidemics, yang dimana penulis jurnal tersebut Ji Li, Yu Li, Zhengkun Liu, Ga Fengzhu, dan Chun Xiao Chao. Nah, untuk tahun terbitnya sendiri yaitu tahun 2024. Nah, di sini pendahuluan. Jurnal ini membahas tentang epidemi tidak alami atau unnatural epidemics, yaitu kejadian wabah yang disebabkan oleh intervensi manusia, baik disengaja, misalnya bioterorisme, ataupun tidak disengaja atau kebocoran laboratorium. UES atau Unnatural Epidemics memiliki karakteristik yang pertama, penyebaran cepat dan sulit terdeteksi. Yang kedua, pola penularan kompleks. Yang ketiga, wilayah dan waktu kejadian sangat tidak pasti. Yang keempat, dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan sangat besar. Karena itu, identifikasi dini, prediksi, peringatan awal, dan penilaian risiko menjadi sangat penting. Jurnal ini melakukan scoping review terhadap berbagai model matematika dan alat analisis yang digunakan untuk yang pertama, untuk deteksi dini wabah, yang kedua untuk memprediksi ukuran serangan, yang ketiga untuk penilaian resiko, dan yang keempat untuk pembeda antara wabah alami dan tidak alami. Tujuan jurnal ini adalah untuk meninjau dan menganalisis berbagai model matematika serta alat analisis yang digunakan dalam penilaian risiko epidemi tidak alami, sehingga dapat mendukung deteksi dini, prediksi penyebaran, dan pengambilan keputusan dalam sistem surveillance kesehatan masyarakat menghadapi ancaman biologis. Nah, penjelasannya di sini terdapat dua kategori model utama serta satu kelas alat analisis. Yang pertama, data driven models atau model berbasis data. Yang kedua, mechanistic based model atau model berbasis mekanisme. Untuk yang ketiga, analysis tools atau alat analisis. Nah, yang pertama tadi data driven models. Model ini menggunakan data empiris untuk menemukan pola dan mendeteksi kejadian tidak normal. Dan untuk karakteristik dari model ini, yang pertama menggunakan statistik dan machine learning. Yang kedua, mengandalkan kualitas dan kelengkapan data. Yang ketiga, cocok untuk pendeteksian cepat dan pemodelan tren. Fungsi utama dari model ini yang pertama untuk mendeteksi wabah, yang kedua untuk memprediksi ukuran serangan dan waktu serangan, yang ketiga untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal tidak normal. Nah, contoh metodenya sendiri yaitu yang pertama ada CUSUM atau Cumulative Sum untuk mendeteksi lonjakan kasus. Yang kedua, Mutual Information Function untuk mengidentifikasi perubahan perilaku pembelian obat. Yang ketiga, Support Vector Regression untuk memprediksi tren wabah dengue. Yang keempat, Bayesian Network untuk memperkirakan waktu dan ukuran serangan. Yang kelima, Space-Time Scan Statistic untuk mendeteksi klaster spasial temporal. Di sini ada model yang kedua, Mechanistic Based Model atau model berbasis mekanisme. Model ini mengandalkan teori penyebaran penyakit dan mekanisme biologis. Untuk karakteristik dari model ini yaitu yang pertama, tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data. Yang kedua, fokus pada mekanisme penularan. Yang ketiga, dibangun menggunakan kerangka Sayre atau model dinamika lainnya. Fungsi utama dari model berbasis mekanisme ini yaitu untuk memperkirakan ukuran serangan. Yang kedua, untuk memprediksi jumlah infeksi kumulatif. Yang ketiga, untuk menganalisis risiko berdasarkan dosis pajanan atau dose response. Untuk contohnya sendiri yaitu model SIR atau SAIR untuk memprediksi penyebaran smallpox. Untuk yang kedua, model berbasis Markov Chains untuk memperkirakan skenario wabah. Yang ketiga, dose response model untuk menghitung kemungkinan infeksi berdasarkan paparan spora atau agen biologis. Ini masuk yang ketiga tadi, analisis tools atau alat analisis. Alat analisis ini berupa alat penilaian kualitatif atau kuantitatif untuk membedakan wabah alami dan juga wabah tidak alami.
Karakteristik dari analisis tools ini yang pertama lebih sederhana dan cepat dipakai, yang kedua menggunakan sistem skor berdasarkan parameter tertentu, yang ketiga digunakan oleh pembuat kebijakan atau analisis risiko. Contoh dari analisis tools ini sendiri yaitu yang pertama, epidemiologic clues tools atau penilaian berdasarkan pola kasus yang tidak biasa. Untuk penilaian berdasarkan pola kasus yang tidak biasa. Yang kedua, Grunowing Tool atau GFT, yaitu untuk menentukan probabilitas bioterorisme. Yang ketiga, yaitu Risk Assessment Matrix, untuk menilai ancaman berdasarkan dampak kesehatan dan informasi etiologi. Yang keempat, Generic Risk Ranking System, memeringkat patogen berdasarkan potensi sebagai senjata biologi. Nah, di sini ada validasi model. Model divalidasi melalui yang pertama, kalibrasi model yang mengubah parameter input, misalnya waktu inkubasi, ukuran populasi. Yang kedua, penggunaan metrik akurasi seperti RMSE dan MSE sensitivitas ROC. Yang ketiga, pengurangan noise data untuk meningkatkan keandalan. Nah, model divalidasi tadi melalui yang kedua peningkatan model. Peningkatan model ini yang pertama contohnya yaitu modifikasi Grunowing Tool atau GFT agar lebih sensitif terhadap UAS. Yang kedua menyempurnakan bobot skor dan ambang batas. Nah, di sini ada perbandingan model. Yang pertama membandingkan berbagai jenis model untuk memilih yang paling efektif. Yang kedua membandingkan performa model dalam skenario simulasi serangan biologis. Nah, penggunaan model dalam sistem surveillance. Terdapat 3 jenis sistem surveillance. Yang pertama tadi, event-based surveillance, yaitu menggunakan data tidak struktur atau penjualan obat dan juga absensi. Yang kedua, indikator-based surveillance, yaitu menggunakan data klinis atau rekam medis dan juga kunjungan IGD. Yang ketiga, hybrid surveillance. Yang pertama, menggabungkan dua jenis data sekaligus. Dan juga model-model digunakan untuk yang pertama, mendeteksi pola tidak wajar. Yang kedua, menghasilkan alarm dini. Yang ketiga, menganalisis tren dan cluster kasus. Nah, kelebihan dan kelemahan dari model matematika ini yaitu yang pertama, model matematika mempercepat deteksi dan prediksi. Yang kedua, machine learning memungkinkan pelacakan real time. Yang ketiga, analisis tools mudah diterapkan dan tidak memerlukan data kompleks. Dan untuk kelemahannya sendiri, yaitu yang pertama, data driven model sangat tergantung pada kualitas data. Yang kedua, mekanistik model sulit dikalibrasi karena banyak parameter. Yang ketiga, analisis tools kurang akurat dibanding model matematis yang sangat kompleks. Kesimpulan dari project ini yaitu dari jurnal ini yaitu mathematical models dan analysis tools sangat penting dalam yang pertama prediksi deteksi dini dan penilaian risiko US. Yang kedua membedakan antara wabah alami dan tidak alami. Yang ketiga membantu pihak kesehatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun keterbatasan data model yang tidak selalu dapat diperbarui dan sensitivitas rendah masih menjadi tantangan. Penilaian masa depan perlu fokus pada model hybrid dan pemanfaatan machine learning untuk penilaian risiko US secara presisi tinggi. Oke, segitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.